Kalau boleh Hmm. tahu dok, untuk APD sendiri, apakah APD-nya masih aman dok stoknya? Oke, halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan aku Lia Hutasoid. Hari ini kita akan apa ya, ngobrol asik mungkin dengan salah satu dokter dari Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia, yakni Dr. Muhammad Hafiz Aini. Nah, sebentar lagi dokter akan bergabung dengan kita. Nah, teman-teman kalau memang mau bertanya terkait dengan isu seputar virus corona atau pengalaman beliau sebagai dokter, itu sangat diperbolehkan. Jadi, tetap saksikan live ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Dr. Muhammad Hafiz Aini. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nih, aku sebentar lagi kita akan undang Dokter Hafiz ya. Oke. Oke, kita masih menunggu Dokter Hafiz tergabung ya. Sebentar. Oke. Karena IDN juga masih menerapkan bekerja dari rumah ya teman-teman. Jadi kita akan ngobrol bareng dengan Dokter Hafiz lewat live ini. Jadi walaupun kita di rumah, kita tidak terbatas untuk berbagi informasi dan juga berbagi kabar dengan teman-teman semua. Oke, kita akan terhubung dengan Dokter Hafiz ya. Oke. Kita masih menunggu Dokter Hafiz untuk bergabung, jadi jangan kemana-mana. Tetap saksikan live ini karena kita akan mendengar sih pengalaman mengenai seorang dokter yang menangani virus corona, bagaimana kesehariannya dan sebagainya. Oke, kita masih nunggu dokter gabung ya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Halo, gimana kabarnya dok? Kabar baik-baik aja. Lagi di Oke. rumah sakit saat ini. Oke, nih teman-teman, ini adalah Dokter Muhammad Hafiz Aini. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sehat selalu ya dok ya? Sehat. Oke, dokter berarti memang langsung tugas ya hari ini ya? Pagi ini ya? Iya, hari ini kan kita memang, kalau di RSUI kita memang membagi shift. Ada gimana kalau kita kan kita membaginya ada pelayanan ibarat COVID, pelayanan non-COVID. Nah, pelayanan COVID juga terbagi beberapa. Nah, kita membagi tugasnya. Seperti itu Oke, sih. berarti dokter lagi dapat yang jaga pagi ya? Iya. Oke dok, boleh sharing dong ke teman-teman milenial semua nih. Sebenarnya dokter tuh udah berapa lama sih jadi dokter di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan sebenarnya di bagian apa gitu? Kalau saya baru bergabung dengan RSUI itu bulan Oktober 2019. Oke. Saat ini sih bertugas sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Seperti itu sih. Oke. Jadi kita sudah 6 bulanan ya. 6 bulan berarti sudah menangani pasien COVID-19 dong dok? Sudah mendapat pengalaman itu? Kalau RSUI itu kan kita sudah mulai menangani di akhir Maret
di mana full operasionalnya itu mulai April. Jadi dari situlah saya menangani bersama dengan tim COVID, kita sebut sebagai tim COVID, itu sudah menangani pasien-pasien COVID di RSUI. Dan memang kan kita ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Depok dan kemarin baru keluar sebagai rujukan dari Jawa Barat. Oke, Dok, kalau dari dokter sendiri boleh ceritain nggak sih, Dok, selama menangani pasien di sana, apa saja sih yang sebenarnya dokter lakukan? Seperti mungkin teman-teman di rumah ingin tahu ya, treatment apa yang dilakukan tenaga medis kepada teman-teman yang memang mengalami COVID-19 gitu, Dok? Otomatis ketika pasien itu terdiagnosis curiga COVID, otomatis kan kita rawat di ruang, dan memang di ruangnya ruang khusus dan petugasnya pun petugas khusus. Jadi kita tidak bisa menggabungkan antara pasien COVID dengan pasien yang bukan COVID. Oke. Nah, jadi pasien itu ditangani dengan baik sesuai dengan protokol yang sudah kita sepakati di dan juga dengan kolegium atau Persatuan Dokter di Indonesia, seperti itu. Ditangani sesuai dengan tingkat kegawatannya juga. Jadi apakah dia pasiennya masuk harus ke ICU atau dirawat biasa. Di RSUI kita alhamdulillah punya area yang untuk ICU-nya, intensive care-nya, dan juga ada yang rawat biasanya, seperti itu. Oke, Dok, kalau yang aku lihat di sosial media itu, rata-rata kan tenaga medis harus menggunakan APD lengkap gitu, Dok. Mulai dari Google, kulit sarung tangan dan segala macam. Dokter bisa ceritain nggak sih sebenarnya memang terjadi hal seperti itu yang merasakan panas, merasakan tidak boleh ke kamar mandi, minum sulit, itu benarkah, Dok, gitu, pengalaman seperti itu? Ya. Jadi kita kalau di rumah sakit itu kan alhamdulillah kalau kita di RSUI kita membagi menjadi 3 zona hijau, kuning, dan merah. Zona hijau itu kita aman, jadi seperti biasa. Contoh saya lagi ini di ruang ini jadi zona hijau, jadi saya posisi seperti ini. Namun kalau di zona merah atau ibaratnya kita anggap ruang perawatan COVID, itu otomatis kita harus menggunakan alat pelindung diri yang paling lengkap. Jadi lengkap dari ujung rambut ke ujung kaki dengan berlapis-lapis. Sarung tangan aja kita berlapis 2, rambut juga ditutupi dengan berlapis 2, kaki juga dilapisi oleh sampai pakai sepatu boot. Kalau ditanyanya nyaman, sangat tidak nyaman memang. Oke. Panas dan bagaimana ya? Hanya cukup 5 menit saja mungkin kita sudah megap-megap, dan sejam otak kita mungkin sudah mulai tidak konsentrasinya sudah mulai bisa hilang. Sungguh panas, sampai baju sini pasti basah, dan apalagi kalau kita menggunakan yang tipenya Google itu benar-benar berkabut dan itu hampir tidak bisa terlihat. Dan jarak kita di dalam itu kan bervariasi tergantung dari tugas masing-masing. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang shiftnya kita alhamdulillah sih 4, maksimal 4 jam kita bisa berubah, karena APD itu sebaiknya tidak digunakan lebih dari 4 atau lebih dari 6 jam. Nah, itu sungguh tidak menyenangkan sebenarnya. Apalagi kalau kita pingin kebuang air kecil seperti itu, kadang-kadang ada rekan yang mengakalinya menggunakan Pampers. Oke. Jadi dia pakai Pampers, dia ya udah daripada tidak kuat, karena pergantian antara luar masuk itu kita tidak memang harus sesuai dengan protokol karena menghindari penyebaran, karena kalau di dunia kita resiko tertinggi itu malah di pertukaran dan penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri itu gitu, APD. Jadi kita memang hati-hati. Bahkan kita ketika merawat ke satu pasien dengan satu area, di mana area tersebut tidak boleh berulang lagi, kita harus bergantian gitu. Jadi dan berusaha kuat, dan begitulah. Dokter, tadi ada yang nanya, kalau minumnya gimana, Dok? Kalau mau minum dan segala macam. Kita anggap aja itu puasa. Oke, 4 jam itu yang maksimal, itu berarti benar-benar kalau ya, bisa minumnya nanti. Ada rekan-rekan di luar sana kan ada yang sampai full shift-nya kan per 3 kali, sampai ada yang per 12 jam berarti. Nah, kalau kita di RSUI berusaha gimana menjaga sumber daya terbaik kami
untuk bisa menangani pasien. Jadi SDM ini diusahakan supaya bisa cooling down sehingga istirahat cukup sehingga besok bisa berusaha dengan baik lagi. Jadi alhamdulillah kalau di sini kita bisa mengatur dengan baik. Kalau masalah minum-minum ya tadi kita tahan dulu segitu, nanti pas keluar memang tidak bisa langsung karena peraturannya kita menggunakan APD-nya itu lama, melepasnya juga lama, dan jangan lupa kita juga harus mandi. Rekor saya sih 7 kali mandi dalam sehari. Sebelum dan sesudah, Dok. Masuk angin. Jadi masuk angin. Jadi masuk angin karena benar-benar Iya, menjaga ya, Dok. Ada dari rekan saya dari radiologi itu sampai minta izin panas dingin karena masuk bolak-balik seperti itu. Oke. Dokter kalau boleh tahu, dokter tuh akan pulang pergi ke rumah atau disediakan asrama gitu dari rumah sakit? Kita ada yang diadakan dengan asrama, ada yang bisa bolak-balik, jadi terserah dari kami sih. Kalau saya prosesnya sih on off, jadi pulang, habis itu menginap, habis itu pulang, menginap kembali, seperti itu. Oke. Terutama ketika masuk ke lagi dapat tugas yang masuk ke ruang rawat. Nah, itu pas pulang besoknya aman untuk di rumah seperti itu. Oke. Tapi Dok, pengalaman dokter, apakah ketika pulang ke rumah ada kekhawatiran dari keluarga atau sebenarnya dari dokter sendiri juga sebenarnya khawatir kalau tugas ini akan bisa berdampak bagi keluarga yang di rumah karena kan kita tidak tahu kan virus itu seperti apa ya, Dok ya? Jadi kalau keluarga sih, kalau saya sih anggap biasa, cuma karena dari saya kan kita dunia medis ya, dari tadi kita anggap kekhawatiran saya masuk ke ruang COVID itu tidak mungkin karena sudah tugas kami dengan resiko kami mungkin bisa juga tertular, itu memang saya sudah siapkan dari awal. Hanya saja saya tidak mau membawa penyakit itu keluar, baik ke teman rekan saya, sesama medis, bahkan ke keluarga saya. Jadi ketika sampai di rumah biasanya saya langsung mandi lagi, walaupun sebelumnya sudah mandi, terus meminta ya sedikit perbedaan. Jadi contoh makan dengan alat sendiri, di rumah saya baru pakai masker sendiri. Awal-awal memang dipertanyakan oleh keluarga, kenapa begini, kenapa begitu. Cuma seiring dengan perjalanan, mereka menerima dan akhirnya mengetahui alasannya kenapa, dan sekarang sih sudah berjalan seperti biasa. Berarti memang di awalnya harus komunikasi lebih ya, Dok, maksudnya memberi pengertian tentang tugas yang sedang dokter jalankan ini ya. Iya, karena ibarat berperang lah, kita harus memikirkan jangan kita maju berperang hanya dengan tanpa alat persiapan apapun, seperti itu sih. Jadi di keluarga pun harus kita siapkan bahwa kondisi begini, kenapa kita sepertinya agak mengisolasikan diri. Seperti itu. Bahkan ada rekan saya yang datang ke rumah, dia punya kamar sendiri. Habis itu makan sendiri, semua sendiri. Jadi sebenarnya secara memang menghindari bertemu, terutama karena COVID ini kan sebenarnya bisa menyerang siapapun, dan yang punya resiko tinggi terjadi komplikasi itu adalah orang tua sebenarnya. Dan usia rentan anak kecil, karena anak kecil kadang-kadang tidak terlihat. Oleh karena itu, saya sarankan sih ketika saya nakes, mungkin di rumah saya sih tidak ada yang lanjut usia dan anak kecil, tapi teman saya, dia berusaha menghindari memang kontak dengan orang tuanya yang lanjut usia ataupun anaknya. Memang sedih sih, mereka bercerita bagaimana harusnya bisa datang dengan mencium anaknya sendiri seperti itu, tapi saat ini tidak bisa. Banyak rekan-rekan baik perawat, dokter maupun semua tenaga kesehatan sering curhat tentang hal tersebut. Jadi pas pulang mereka sedih tidak bisa ketemu orang tuanya atau tidak bisa dekat orang atau mencium anaknya. Bahkan banyak yang kita mintakan lebih baik kita tidak pulang, seperti itu, lebih baik menginap. Berarti selain tekanan fisik karena kelelahan, psikis juga terpengaruh ya, Dok ya? Sangat-sangat. Fisik dan mental itu sangat sekali. Cuma
tapi jangan lupa untuk istirahat, itu sebenarnya sih. Oke, dokter, ini ada yang bertanya, katanya dok, apa sih yang dirasakan pasien ketika sudah positif? Karena kan dokter menghadapi langsung kan pasien yang sedang dirawat. Sebenarnya mereka itu ketika dirawat apakah demam atau sakit atau seperti apa? Atau sebenarnya mereka dalam keadaan biasa saja, dalam keadaan pemulihan, atau penjelasannya itu seperti apa dok? Kalau pasien rata-rata sih kan otomatis kan ada pasien yang serius gitu ya dengan komplikasi, ada pasien yang tenang. Mungkin kalau pasien serius saya tidak bisa tanyakan karena mereka di dalam kondisi gawat, tapi kalau pasien yang tenang itu sebenarnya pasien tenang seperti kita berdua kok. Saya beberapa merawat seperti itu. Yang mereka rasakan biasanya sih hanya batuk atau demam biasa. Cuma kan karena proses perjalanannya biasa mereka akhirnya ketika saya visit mendatangi mereka kadang-kadang curcol gitu. Oke. Jadi curhat bahwa mereka sedih, jauh dari rumah, pemandangannya begini saja karena pemulihannya tidak 1-2 hari atau ibarat proses perawatannya tidak 1-2 hari, bahkan bisa lebih, bahkan ada yang bisa sampai 2 atau 3 minggu seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang curhat, mereka mulai bosan, terus bahkan ada yang mungkin ada minta bisa pulang seperti itu. Jadi cuma ya kami berusaha menjelaskan walaupun memang tidak bisa karena kita tertutup luar biasa ya, jadi ekspresi kami tidak bisa terlihat. Jadi alhamdulillah sih pasien-pasien tersebut akhirnya merasa agak tenang dan tetap menjalani. Memang masalah sama seperti halnya tenaga medis, tidak hanya fisik yang terkena pada pasien COVID, tapi juga psikis mereka juga terkena sebenarnya seperti itu. Dan alhamdulillah RSUI kita sudah mulai bikin edukasi mengenai kesehatan mental pada pasien COVID. Oke, berarti selain bertugas merawat, tugas lainnya adalah menghibur ya dok secara nggak langsung, karena mereka harus bisa kooperatif supaya bisa betah di sana. Iya, karena mereka paling sering curhatnya itu adalah dok kapan pulang. Jadi otomatis ya kita berusaha untuk menjelaskan, berusaha menghibur dengan suasana ya seperti ini gitu. Akhirnya sih mereka cukup mengerti walaupun mungkin beberapa hari kemudian curcol kembali. Kalau di media sosial tuh rame dok, teman-teman tenaga medis tuh bikin video dance segala macem. Nah kalau dari teman-teman dokter semua tuh, ada nggak sih hal-hal yang dikatakan bisa untuk meredakan kelelahan, menghibur sementara tuh biasanya teman-teman dokter tuh ngapain sih dok? Cari hiburan. Mencari hiburan kan, walaupun dengan menggunakan ya aplikasi seperti ya Zoom, Google Meeting dan kawan-kawan, kita saling tetap bercanda, tersenyum, dan bahkan ya ketika kita visit di dalam pun kita bercanda gitu ya, saling ya kalau saya prinsipnya itu rekan saya yang kerja, otomatis kalau mereka kelelahan otomatis tugas saya juga untuk bisa membangkitkan. Ya kita bercanda-bercanda lah, seperti mengatakan ya kita nih kayak orang minions pakai hazmat gitu ya. Terus ya seperti itu kita bercanda, bikin video, foto-foto, karena saya kan juga pencinta video dan foto-foto, jadi otomatis saya kadang-kadang saya akan foto dan video seperti itu sih. Oke, aku lihat jadi, dokter ada YouTube channel ya, suka sharing-sharing tentang kegiatan juga ya dok ya? Iya, cuma kalau lagi yang begini lagi tertahan. Tapi alhamdulillahnya karena saya juga bagian dari promosi kesehatan, karena kan saya beranggapan kami kan selalu ditulis sebagai garda terdepan. Bagi saya bukanlah garda terdepan, kami harusnya garda terakhir. Kami harus yang menangani yang paling akhir, yang bisa menyelamatkan pasien. Dan kami juga harus berdiri sampai pandemi ini berakhir. Garda terdepannya itu adalah sebenarnya masyarakat. Jika masyarakat itu bisa disiplin, bisa ini, maka insya Allah pandemi akan berakhir dengan lebih cepat. Sebenarnya jadi makanya pahlawan utamanya adalah masyarakat. Kami membantu. Maka
sebenarnya tugas kami bukan tidak pelayanan, tapi berusaha meningkatkan edukasi ke pasien, edukasi ke masyarakat, supaya mereka bisa lebih aware, lebih saling membantu gitu. Karena bagi kami, garda terdepan frontlinernya sebenarnya adalah masyarakat, seperti itu. Berarti kalau bisa masyarakat jangan sampai bertemu dokter ya, Dok? Iya, itu yang benar. Iya, makanya di rumah saja. Jadi bertemu kami dalam bentuk COVID, nah gitu. Betul. Berarti garda terdepannya adalah masyarakat dan dokter dan tenaga medis sedia selalu di belakang untuk menangani nantinya jika mereka harus memang bertemu dokter gitu ya, Dok? Iya, seperti itu. Kami berharap seperti itu. Oke. Dok, sekarang saat ini beberapa daerah kan memang sudah mau ini akan efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kalau kita lihat, karena kan kita daerah Indonesia ya, kita mungkin tidak bisa kayak lockdown seperti Cina atau Italia, atau kita mungkin resource-nya kurang, tidak sebanyak Korea Selatan, atau bahkan kita tidak mungkin seberani Swedia yang menggunakan herd immunity, jadi dibebaskan saja, nanti juga imun, karena kita jumlahnya terlalu besar. Jadi bagi saya PSBB udah cukup, cuma kuncinya bukan PSBB punya apa, kunci utamanya adalah warga mau disiplin. Itu dia. Aturan apapun yang bertujuan baik, otomatis kalau kita menangani dengan disiplin, pasti kita akan dapat hasil yang efeknya lebih baik, seperti itu. Kita ibaratnya PSBB kalau dijalankan dengan disiplin, jadi kalau ditanyakan PSBB efektif, tergantung kedisiplinan kita. Karena PSBB kan sebenarnya cuma aturan, tapi kalau kita jalanin akan efektif, tapi kalau kita tidak jalankan ya tidak akan efektif, seperti itu sih. Kembali lagi ya, Dok, peran masyarakat. Ya, karena tadi saya bilang frontliner masyarakat. Oke. Dokter, ini ada yang bertanya lagi, Dok. Ada beberapa kasus bahwa pasien COVID-19 itu tidak mengakui bahwa mereka pernah ke luar negeri, pernah berkontak, tanda kutip mereka berbohong gitu, Dok. Kalau dokter sendiri mendeteksi hal-hal seperti itu tuh caranya seperti apa sih, Dok? Meminimalisir supaya sebenarnya kan kita takut juga sebagai tenaga medis ternyata tertular gitu loh, Dok. Kayak gitu memang agak sulit ya, karena kan prinsip kami nomor satu adalah kalau jadi dokter harus percaya sama pasien. Dan makanya tadi saya bilang ketika masyarakat itu disiplin, maka dia akan komitmen dan dia akan kejujuran akan muncul gitu. Kalau di RSUI kita sistemnya menggunakan screening, jadi memang pertanyaannya beruntun sehingga kita bisa menilai apakah ini masuk dalam zona hijau atau zona kuning atau bahkan masuk ke zona merah. Memang kita harus bertanya berulang-ulang. Memang ketika pasien ditanya satu orang dibilang tidak, tapi ketika ditanya kemudian dia akan barulah berkata jujur. Seperti itu. Memang konsepnya memang harus ditanyakan lebih detail sih kepada pasien. Jadi nggak jalan masuk bilang batuk pilek, nggak ada, tapi ternyata data ada nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak napas. Kalau yang perjalanan dari luar kita berulang nanya perjalanan dari mana. Nah, dan kalau ibaratnya sekarang saya pikir jangankan keluar ini, karena di Jakarta saja atau di Depok bagi saya kita sudah beresiko jadinya. Karena kita sudah transmisi lokal, jadi tidak hanya kan dari luar kota, dari luar negeri, tapi kalau dari Jakarta dan Jabodetabek kita anggap sudah beresiko. Berarti pertanyaannya itu mendalam ya, Dok, tidak sekali dibilang pernah dari luar negeri, udah selesai, tapi ada lagi pertanyaan bercabang yang harus dideskripsikan oleh pasien gitu. Iya, bahkan kalau bisa ditanya ulang setelahnya. Kadang-kadang pasiennya akan menjawab lebih jujur ketika kedua kalinya. Kadang-kadang kalau seperti sekali... itu, jadi batuknya lah nggak ada, terus ditanya lagi, ada batuk Pak? Oh ya ada, ya seperti itu sih. Cuma nomor satu ya kita tidak boleh menganggap mereka berbohong, mereka ini. Karena ketika seperti itu akhirnya masyarakat takut, panik, malah tidak mau ke dokter, tidak mau kejujuran lagi, seperti itu. Oke, jadi malah karena sebenarnya gini, Mbak, kadang-kadang ketika mereka datang kan mereka takut ya. Ketika takut ngelihat dokter atau ngelihat
petugas keamanan, apalagi kalau ditemunya adalah yang sudah pakaiannya hazmat gitu ya, pakaian APD lengkap, ketakutan. Jadi nomor satu adalah ketika ditanya ya kita membina raport gitu. Jadi pertanyaannya jangan kayak polisi interogasi, tapi pelan. Pada akhirnya nanti kan juga mereka akan menjawab, wah ini enak, akhirnya mereka akan berkatakan jujur gitu, seperti itu. Cuma ya memang kita tidak bisa menebak ada pasien yang memang sengaja untuk melakukan perbohongan atau apa, seperti itulah. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi bahwa kemarin itu dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan imbauan dok, katanya bagi tenaga medis untuk tidak praktik rutin dulu di rumah sakit kecuali urgent gitu kan. Dan kalau dari dokter sendiri sebenarnya kalau untuk hal ini bagaimana dok? Karena kan melihat tidak semua masyarakat itu terkena COVID-19, sekarang juga sedang musim DBD gitu loh dok. Ya, jadi imbauan itu cukup, bagi saya sih cukup, karena kita anggap bila tidak ada kegawatan, maka pasien tersebut sebenarnya tidak perlu ke dokter, seperti itu. Dan lagi pula kita sekarang sudah banyak konsultasi online. Dan alhamdulillah kan Kemenkes mengeluarkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan konsultasi online. Jadi kalau untuk kasus-kasus tertentu, saya pikir ya tidak ada masalah. Tapi ya itu, kita tetap berusaha memberikan pelayanan, dan karena tenaga kesehatan itu harus kita bagi, makanya kita jangan hanya memikirkan pada COVID, tapi kita juga harus memikirkan bahwa ada pasien non-COVID yang membutuhkan pertolongan. Masih ada orang yang kecelakaan, patah tulang, masih ada orang yang diabetes, ada luka yang butuh pertolongan, seperti itu. Jadi kami juga dokter mempersiapkan itu. Seperti saya juga, ketika saya COVID, saya fokus ke COVID. Tapi ketika saya udah cooling down, besoknya ketemu pasien, saya juga meningkatkan itu. Nah, untuk masyarakat, saya pikir kalau untuk Kemenkes itu tidak ada masalah, karena memang ditargetkan sebenarnya untuk melindungi pasien tidak bertemu dengan daerah yang beresiko tinggi. Untuk keperluan yang tidak urgent, tidak emergensi. Tetapi kalau pasiennya memang dibutuhkan untuk kontrol datang, ya datang saja. Kami tetap menerima, karena pasti akan tetap ada dokter, tenaga kesehatan yang akan melayani pasien non-COVID, karena kami juga harus menjamin kesehatan mereka. Daripada ada pasien yang akhirnya ketakutan, kemarin ada ketakutan, tidak mau kontrol, akhirnya obatnya diputus sama sekali, akhirnya amburadul, baru akhirnya datang setelah seminggu, mengaku baru ada keluhan banyak, seperti itu. Jadi bagi saya himbauannya tidak apa-apa, memang untuk mengurangi resiko, dan kita juga memang menganjurkan bila tidak ada keperluan yang genting, keperluan memang harus disuruh kontrol, tidak usah ke rumah sakit. Kita gunakanlah konsultasi online, seperti itu. Tapi ketika memang dibutuhkan, kami siap dan kami ada di situ, jangan khawatir. Oke, itu highlightnya ya dok, bukan berarti melarang, tetapi kalau bisa untuk gejala-gejala ringan, masih bisa dikonsultasikan lewat online, silahkan lewat online, gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, dok, jadi ini kembali lagi ya? Membuat takut, pasiennya jadi takut, dokternya jadi takut. Karena kita tetap melayani, ingat, kita masih punya pasien non-COVID. Oke, dok, ini kembali sedikit lagi ke soal pengalaman atau keadaan selama menjalankan tugas di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kalau boleh tahu dok, untuk APD sendiri, apakah APD-nya masih aman dok stoknya? Nah, alhamdulillah APD-nya saat ini aman. Cuma saya sama bilang adalah saat ini. Oke. Karena kalau kita, maka harus dipikirkan bahwa APD itu ada dua, ada yang bisa reuse, gitu yang diulang, ada yang disposable yang cuma sekali pakai. Nah, kalau yang reuse ya kita pasti bisa digunakan, tinggal dibersihkan. Jadi jumlah yang banyak yang didapat donasi, kami anggap banyak akan banyak. Tapi ketika berhubungan dengan APD yang disposable, yang cuma sekali, maka kata banyak pun tidak akan cukup. Jadi pemerintah donasi mengirimkan sekian banyak, toh itu akan habis dalam sehari, habis.
Yang terpenting adalah bukan banyaknya, tapi konsisten dan kesinambungan memberikan APD sebenarnya itu. Kita kasih 10.000, ya langsung habis sehari ya percuma karena wabah besok masih ada. Gitu. Jadi kalau ditanya ketersediaannya, maka saya jujur saya hanya akan bisa bilang saat ini. Karena besok ya besok, lusa ya lusa. Makanya kami minta kesediaan dari pemerintah baik maupun donatur bahwa ada kami tidak butuh banyak, tapi kami butuh konsisten dan komitmen memberikan secara kontinu, karena kata banyak pun untuk pakaian yang hanya sekali pakai akhirnya jadinya cuma besok juga akan berkurang, seperti itu. Makanya banyak teman-teman kita yang akhirnya menggunakan jas hujan. Bahkan ada yang kalau di Italia itu saking dia habisnya dia menggunakan plastik sampah seperti Dibentuk. itu, saking tidak ada penerusan dari APD-nya itu seperti itu. Dan itu memang kita jaga, bahkan untuk pelayanan yang bukan non-COVID, yang zonanya zona kuning seperti itu, akhirnya beberapa tempat bahkan kita terpaksa mengirit, contoh seperti menggunakan N95 kita menjadi mungkin ada yang sehari, ada yang 3 hari. Memang secara patokan dia bisa diperkenakan untuk lebih lama. Cuma kalau untuk perawatan masuk ke COVID otomatis kita nggak bisa, itu harus sekali pakai. Bahkan masuk dan keluar pun udah nggak bisa dipakai. Contoh kita masuk terus ada yang lupa keluar lagi, itu nggak bisa, itu harus lepas semua. Jadi kita memang harus sadari karena ini prosesnya awal, masih kita nggak tahu sampai ujung kemana, maka yang terpenting adalah bagaimana APD itu selalu ada, bukan banyak. Itu yang nomor satu yang harus kita paham. Berarti Gitu, Mbak. kalau untuk saat ini dari Rumah Sakit Universitas Indonesia yang paling dibutuhkan apa aja sih dok, APD gitu loh? Apakah masker atau apa gitu? Ya kalau dibilang membutuhkan, kita sebenarnya dibutuhkan utama ya tadi itu adalah APD, alat pelindung diri yang bersifat yang sekali pakai. Contoh N95, contoh baju hazmatnya itu yang full. Yang sekarang luar biasa ya, banyak yang donasi bahkan jadi warna-warni. Bahkan kita kadang-kadang bercanda menganggap itu Teletubbies. Cuma Teletubbiesnya nggak bisa pelukan karena kita sejarah. Jadi seperti itu sih. Sarung tangan. Jadi sarung tangan, masker, suhu badan, penutup kepala, penutup sepatu, itu yang dibutuhkan, yang kita ibaratnya langsung gunakan, langsung buang, seperti itu. Oke. Dok, mungkin ini ada pertanyaan lagi satu. Jadi sebenarnya banyak cerita yang kita tidak bisa mendengar dari satu sisi ya dok, itu dari satu sisi saja. Tapi kalau dari dokter sendiri, ada banyak keluhan yang mengatakan bahwa rumah sakit, perawat, dokter itu kurang memberi perhatian kepada pasien. Itu kan dari cerita satu sisi. Kalau dari dokter sendiri, boleh nggak menjelaskan apakah memang hal seperti itu ada, dan kalau memang ada, kenapa hal tersebut bisa terjadi begitu dok? Oke. Kalau ini masalah dalam pasien COVID, kita harus pahami satu hal, dalam penanganan apapun yang beranggapan resiko tinggi seperti infeksi wabah, maka nomor satu adalah safety. Bawah itu mau kasih obat pun nomor satu adalah safety, bukan efek. Jadi nomor satu adalah safety, kita mau dimanapun safety. Jadi ketika ada pasien dicurigai COVID, maka kita harus melakukan safety tersebut. Jadi persiapannya lama. Jadi persiapannya menggunakan alat, menggunakan baju, menyiapkan pasiennya ini mau ditaruh di mana, harus ditaruh di mana, sedangkan ada pasien lain. Nah, jadi ketika pasien itu masuk, terutama apalagi ke rumah sakit yang bukan rujukan. Artinya rumah sakit itu tidak didesain untuk COVID. Itu otomatis kan ada masuk ke IGD, pasiennya kan ada banyak aneka ragam. Makanya ada yang harus dipisahkan, harus ada ini, sehingga harus disiapkan. Pak dokternya pun kan ada dokter yang harus standby dengan COVID, dia harus tersendiri, tidak boleh dipisahkan. Lalu sistemnya adalah sehingga, dan juga masalah manajemen atau administrasi. Jadi ketika rumah sakit itu tidak sanggup menggunakan fasilitas, otomatis kan harus dirujuk.
Nah, dirujuk juga harus mengatur waktunya. Artinya, jadinya banyak waktu yang digunakan untuk persiapan. Banyak waktu yang digunakan untuk mengatur. Sehingga mungkin itu yang menyebabkan terlihat seperti lambat. Tapi sebenarnya kita memberikan yang terbaik untuk tenaga kesehatan, untuk pasien, dan untuk pasien lain. Gitu. Jadi kalau saya pikir sih bukan masalah lambatnya, tapi karena memang kami untuk mendapatkan pasien tersebut, kita harus menyiapkan diri. Jadi harus kemana. Apalagi kalau rumah sakitnya bukan rujukan. Gitu. Dan satu pasien yang terduga, terus muncul lagi pasien selanjutnya, kan otomatis persiapannya juga lebih panjang. Jadi kalau saya sih menganggapnya bukan kami lambat, tapi kami menyiapkan untuk Anda. Itu. Oke. Demi Dok, pasien lain dan kami. dokter sendiri. Oke. Dok, tapi apakah ini dipengaruhi sebenarnya memang tenaga medis yang dibilang kurang dan memang pasiennya yang semakin banyak gitu loh, Dok? Iya. Dokter itu kan dokter, perawat, radiologi, semua yang berperan dalam itu saat ini terbatas. Rumah sakit masing-masing juga terbatas. Bahkan kalau di daerah mungkin spesialis penyakit dalam dan spesialis penyakit paru cuma ada satu. Jadi kalau dibilang terbatas, sangat terbatas. Sehingga menyebabkan bednya pun jadinya terbatas. Jadi berapa pasien yang bisa kita kelola pun juga terbatas. Jadi memang itu yang menyebabkan kita agak keteteran menghadapi pasien yang masuk terus. Dan ketika masuk bednya penuh, kita juga bingung mau bagaimana, karena rujukan pun juga agak susah. Cuma kita memberikan yang terbaik, yang membuka relawan untuk bisa membantu. Cuma memang ada beberapa area yang tidak bisa masuk relawan, jadi tetap kami SDM kita, cuma ya kita gunakan yang terbaik. Makanya kata kuncinya adalah kalau di kami adalah dinamis. Jadi sesuai dengan kondisi, tapi sesuai dengan protokol juga. Karena pasiennya tiap hari makin banyak, dan kita tidak bisa memprediksi yang mana yang ringan, mana yang aslinya positif atau negatif, yang mana yang akan jadinya berat, seperti itu. Oke. Dokter, ini tadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang menyaksikan ini. Katanya, Dok, kira-kira kalau corona hilang, butuh waktu berapa lama sih agar kegiatan itu bisa kembali pulih seperti biasa gitu? Kayaknya udah pada nggak sabar, Dok. Nah, ini jawabannya mungkin agak sulit karena secara statistik pun menggunakan ahli statistik pun akan berbeda. Hanya kalau kita lihat dan juga tergantung dari komitmen kita. Kalau ditanya kita akan puncak, saya cuma mungkin bisa bilang ada beberapa data atau beberapa sumber mengatakan puncak kita ada yang bulan di Mei atau ke arah Juni. Hanya saja itu bagi saya mungkin di daerah yang seperti Jabodetabek ataupun di Jawa Barat yang memang sebagai center dari epicentrumnya. Cuma masalahnya adalah beberapa sumber mengatakan karena kita daerah kepulauan Indonesia, jadi bisa saja akan muncul multiple peak gitu. Jadi mungkin kita takutkan gitu. Makanya kalau kita bisa komitmen dari sekarang secara serentak gitu, maka kita bisa mengurangi dan lamanya dan perjalanan seperti itu. Yang ditakutkan sebenarnya bukanlah ketika kita menahan jarak infeksinya, memang akan ada proses yang agak lebih lama dalam menyebarkannya. Cuma dengan itu, tapi kita tidak membuat sebuah peak yang tinggi, tidak membuat puncak yang sangat tinggi yang melebihi kapasitas dari kesehatan. Ketika tiba-tiba langsung tinggi, kapasitas kita terbatas, siapa yang akan menolong mereka? Seperti itu. Jadi kita harus menurunkan kurva, ibarat kata istilahnya gitu ya. Kalau terkena sekarang itu menurunkan kurva dengan cara kita saling physical distancing atau di rumah saja, atau PSBB yang akan kita lakukan. Seperti itu. Yang penting disiplin, karena dengan disiplin itu kita akan mencegah penularan.
Akankah muncul satu-satu? Pada akhirnya nanti juga akan muncul satu-satu, tapi tidak akan jadi masif seperti itu. Nah, penentuannya setelah beraktivitas lebih itu adalah tergantung dari kita anggap selesai wabahnya sebenarnya. Nah, itu yang agak sulit untuk di kita. Karena kalau lihat dalam kurva kita ada yang mengatakan bahwa kita masih di awal. Belum nyari kita Indonesia masih di awal gitu ya, Dok ya. Di Indonesia. Karena kita baru bisa ngomong puncaknya. Prediksi puncak. Baru kita ngomong baru prediksi puncak. Kita bukan ngomong prediksi berakhir. Makanya kan di Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil mengatakan bahwa kita mungkin puncaknya di sini. Jadi kita baru bisa ngomong puncak bahkan. Jadi kita baru bisa memprediksi puncak, kita belum bisa memprediksi akhir. Maka perjalanannya masih panjang. Jadi rekan-rekan semua ikutilah aturan, itu dia, disiplin. Ya, kembali lagi, frontlinernya adalah masyarakat. Oke. Dok, ini kan memang ramai dibicarakan bahwa penggunaan obat untuk menangani virus corona itu adalah kloroquine ataupun Avigan, begitu, Dok. Nah, mungkin masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya apakah memang obat ini ampuh, karena kan memang pedomannya sudah masuk BPOM gitu loh, Dok. Mungkin boleh penjelasannya? Kalau masalah obat, sebenarnya gini, kalau ditanya obat yang spesifik saat ini untuk corona, itu belum ada. Jadi obat yang diciptakan untuk langsung corona kita belum ada, vaksin pun juga belum ada. Jadi kita menggunakan obat yang dinilai mempunyai efek terhadap corona baik langsung maupun mencegah perburukannya. Seperti itu. Jadi bila tidak bisa mencapai efek langsung, kita cegah komplikasinya, karena ini kan virus. Kalau ada mengatakan self-limiting disease, iya dia akan sembuh sendiri. Tapi dengan komplikasi apa, itu dia. Kalau ini tidak ada kematian, tidak ada komplikasi berat, mungkin kita bisa agak tenang. Tapi ketika sudah ada itu, kita nggak boleh main-main. Karena satu nyawa tetap berharga. Itu dia. Jadi, kita akan memberikan obat. Nah, karena nih obat yang digunakan untuk dianggap bisa membantu, maka butuh proses dalam tahapannya untuk melihat memang efektif atau tidak. Karena kalau di saat di sini kan kita anggap ini sebagai darurat. Makanya seperti Cina pun memberikan obatnya ibaratnya kayak studinya adalah ibaratnya studi operasional. Kita lihat kasih obat yang sesuai dengan etik gitu ya, tidak boleh yang merugikan, dianggap sesuai, lalu kita lihat pemantauannya. Makanya baru muncullah riset-risetnya setelah itu dan setelah itu. Tapi dan memang tergantung dari respon dari pasiennya juga, sama seperti obat lain. Ada yang bisa yang baik, ada yang bisa tidak. Cuma karena ini adalah obat yang digunakan lebih spesifik, otomatis jangan lupa semua obat ada efek samping. Oke. Nah, itu yang sering tidak dilupakan pada masyarakat. Karena kalau di sini dibilang obat A langsung semua ludes besoknya. Ya. Betul, kayak vitamin ya, Dok? Iya, vitamin. Besoknya langsung hilang. Langsung hilang di supermarket, semua nggak ada. Oke. Iya, Dok. Bahkan ketika ini kloroquine saya muncul di layanan online, tiba-tiba jual kloroquine semua. Okay. Ada efek samping yang cukup membahayakan bila digunakan bukan pada tempatnya. Kami pun memberikan obat ini secara hati-hati, ada pemantauan, dan pada kasus yang kita anggap bisa masuk. Jadi bukan cuma sekadar saya mau makan. Kejadian nih di Afrika kan, dianggap kloroquine itu obat, akhirnya mereka langsung minum obat, bahkan ada yang satu glek, akhirnya banyak yang efek samping, bahkan ada yang meninggal. Itu dia. Jadi kalau ditanya obatnya bermanfaat, obatnya kita sampai saat ini kita anggap bermanfaat, tapi pada kasus dan pada kondisi dan setting tertentu yang berdasarkan pengalaman kami atau pengamatan atau penilaian kami, bukan dipakai secara umum. Apalagi untuk pencegahan seperti itu. Bukan untuk menghindari virus corona masuk ke dalam tubuh, begitu ya, Dok ya? Bukan. Oke. Karena menghindari itu adalah fisik. Terakhir banget, aku mau tanya, kalau aku sendiri ketika virus corona sudah selesai, aku pengen banget ke bioskop. Mungkin kalau dokter, walaupun seorang dokter pasti pengen dong melakukan aktivitas lain di luar menjaga pasien.
Pertama kali yang ingin dokter lakukan ketika virus corona selesai apa? Sujud syukur. Sesederhana itu, oke. Yang kedua adalah nyukur. Oh, karena tidak bisa nyukur sendiri ya dok ya? Iya, sekarang kan kita karena physical distancing agak mikir-mikir mau nyukur, jadi nyukur sendiri susah. Jadi kalau saya nanti ini kalau rambut saya panjang saya harus nyukur dulu. Habis itu saya akan bersenang-senang. Oke, sederhana banget dok. Gitu. Oke, kumpul sama teman-teman dan yang paling penting cukur dulu ya dok, baru sujud syukur yang paling pertama. Panjang ini. Oke, dokter terima kasih